Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lon won, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat perkembangan serta pembangunan tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, saat ini kita sudah berada di sekitar STA 40 plus 500-an ya teman-teman. Kita sudah berada di sekitar desa Purwomartani. Nah, dari sini nanti kita akan menyusuri untuk melihat perkembangan dari simpang susun maupun gerbang tol Purwomartani ya teman-teman. Yang kemarin kita sudah melihat bahwa sudah mulai dilakukan dari proses pengerjaan dari gerbang tol Purwomartani. Ini adalah gerbang tol pertama yang dibangun di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Setelah kemarin sudah mulai membangun dari gerbang tol sebelumnya seperti gerbang tol Banyudono, gerbang tol Pulan Harjo, serta gerbang tol Klaten dan serta gerbang tol Prambanan. Nah, saat ini sudah mulai dibangun gerbang tol yang ada di wilayah Yogyakarta, yaitu gerbang tol Purwomartani ataupun Kalasan nantinya ya teman-teman. Nah, kita sudah berada di sekitar STA 40 plus 800-an. Nah, nampak di sekitar lokasi ini sudah mantap sekali proses pengurukannya. Memang di sekitar lokasi ini masih dalam tahap-tahap pengurukan ya teman-teman. Sedangkan yang berada di sisi sebelah selatan terowongan ini nampak baru akan dimulai dari proses pengurukannya, sehingga saat ini dapat kita lihat pengurukannya ini belum terlihat signifikan, namun progresnya ini terus berjalan ya teman-teman. Bila kita lihat setiap hari kita ke sini, nah, ini terus ada perkembangan yang bisa kita lihat. Di sekitar STA 40 plus 800-an 900-an ini juga kemarin dilakukan dari proses pengalian jalan akses warga ini digeser sedikit ya teman-teman. Nah, kita coba akan melihat lokasi pastinya apakah kita sudah sampai di sekitar STA 41. Nah, ini ada penanda di pinggiran dari ruas jalan tol Jogja Solo ini, diberikan penanda titik lokasi ataupun STA ya teman-teman. Nah, kita coba melihat. Nah, ini ternyata kita saat ini tepat berada di sekitar STA 41. Kita lanjutkan lagi, berarti kita saat ini akan menyusuri kurang lebih 1 km lagi sampai dengan simpang susun Purwomartani ya teman-teman. Karena simpang susun Purwomartani ini letaknya tepat berada di sekitar STA 42. Nanti kita juga akan lanjut menyusuri dari exit tol Bokoharjo yang kemarin kita sudah lihat bahwa gerbang tol ini sudah mulai dilakukan proses pengerjaan. Jadi nantinya secara kontinu, secara berkala akan kita lihat terus perkembangannya sudah sejauh apa ya teman-teman. Nah, kita menyusuri dari jalan akses warga ini. Nah, ini karena berdampingan terus dengan ruas jalan tol Jogja Solo nanti sampai kira-kira STA 41 plus 400-an ya teman-teman. Nah, nanti terus berdampingan ini begini terus sehingga kita bisa menyusuri dari samping untuk melihat bagaimana kondisi terkininya. Nah, kita coba berpindah menuju ke arah sisi sebelah kanan ruas tol ya teman-teman. Nah, di sini juga nampak sudah dimulai ya, kemarin baru di awalnya ini dimulai proses land clearing, saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan. Nah, seperti yang kita lihat di sini nampaknya proses pengurukan ini sudah mulai gencar ya teman-teman, mulai gencar dilakukan. Beberapa alat berat ini sudah terlihat juga standby di sekitar lokasi ini. Nampak terlihat juga itu operator sudah mulai memanaskan mesin dari mesin-mesin ataupun alat-alat proyek berupa bego ini sudah mulai akan dilakukan dari proses menjalankan mesin. Ini baru sekitar jam setengah 7 pagi, sehingga aktivitas
nampak belum terlihat ya teman-teman. Nah ini sudah mulai akan dilakukan dari proses pembersihan. Itu terlihat tadi eskavator. Nah ini kemarin sudah dilakukan dari proses land clearing, namun memang karena sempat tidak ada pekerjaan sehingga rumput-rumput liar ini sudah mulai tumbuh subur ya teman-teman. Jadi nantinya di sekitar lokasi ini sudah mulai akan dilakukan dari proses pekerjaan lanjutan. Ini sudah mulai akan dilanjutkan lagi menyambungkan ruas tol Jogja Solo sampai dengan simpang susun Purwomartani ya teman-teman. Kita akan melanjutkan lagi, namun nampaknya yang jalur proyek itu nampaknya kita tidak akan nekat lagi hari ini ya teman-teman. Sayang sekali, masih cukup tergenang air cukup banyak ya teman-teman. Motor saya baru saya cuci, jadi sayang kalau mau buat belusuk lagi. Kita lewat jalan yang memutar ini saja, terlihat ini beberapa rumah terkena dampak dari pembangunan tol ini. Nampak di belakangnya sudah terpotong-potong ya teman-teman. Itu beberapa rumah tadi terdampak langsung dari pembangunan tol Jogja Solo di sekitar STA 41 ini. Ini menjelang lokasi dari simpang susun Purwomartani. Kita menyusuri dulu jalan persawahan ini karena memang kami agak sayang untuk melewati jalan yang cukup berlumpur dan becek tadi. Maaf ya teman-teman, tidak bisa melanjutkan, tapi ini cuman sedikit. Nah ini nanti sampai di sekitar Selokan Mataram ya teman-teman. Selokan Mataram, nanti kita belok kanan sudah sampai dengan lokasi simpang susun Purwomartani. Nah, di sebelah kiri ini nampak sebuah bangunan joglo yang berada di tepi persawahan, tengah-tengah persawahan ya teman-teman. Di sekitar Jogja, Klaten ini sudah mulai banyak sekali warga-warga yang berminat mendirikan bangunan-bangunan joglo ya teman-teman. Bangunan kuno joglo ini memang artistik sekali apabila kita lihat. Nah ini adalah Selokan Mataram. Ini nanti kita tinggal belok kanan di jalan inspeksi Selokan Mataram ini. Nantinya tinggal beberapa meter lagi kita sudah sampai di simpang susun Purwomartani. Nah, kita sudah melewati jembatan. Nantinya di jembatan sebelah kanan itu nanti juga akan dibangun sebuah jembatan. Alat-alat berat sebenarnya sudah standby dari beberapa bulan yang lalu. Namun nampaknya proses pengerjaan pilar-pilar ataupun pengeboran dengan alat-alat borpil ini belum kunjung dilakukan. Nampaknya di sisi sebelah kanan itu di sekitar lokasi simpang susun juga mulai didirikan dari pembatas proyek berupa galvalum. Itu sudah mulai dilakukan dari proses pembatasan ya teman-teman. Ini kita akan menyusuri dari jalan akses menuju ke arah exit tol Purwomartani. Ini beberapa kali kita sudah menyusuri ini, nampak nanti di sisi sebelah timur akan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun perubahan-perubahan yang bisa kita lihat, karena memang nampaknya proses pengerjaan ini dititik beratkan untuk pengerjaan di sekitar exit tol Purwomartani ya teman-teman. Karena nantinya akan ada akses menuju ke arah Jalan Raya Jogja Solo untuk memudahkan pengendara yang ingin memasuki tol Jogja Solo dari simpang susun ataupun exit tol Purwomartani ini. Nah, di depan itu terlihat bahwa sudah nampak banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lihat.
berupa proses pengerjaan beberapa gorong-gorong maupun abutmen ya teman-teman, terowongan-terowongan yang nanti berada di sekitar simpang susun ataupun exit tol Mboko Harjo. Nah, kita akan mulai berjalan lagi, melanjutkan untuk menyusuri dari ruas jalan akses exit tol Mboko Harjo ini ya teman-teman. Nah, terlihat ini beberapa pilar-pilar yang nantinya akan menjadi terowongan ini sudah banyak yang terbangun di sekitar lokasi ini. Nah, terowongan-terowongan, saluran irigasi nantinya akan banyak yang dibangun di sekitar lokasi ini. Nah, kemarin juga kita sudah melihat, sudah dimulai dari proses pengangkatan perdana dari beberapa balok girder untuk sebuah struktur jembatan. Nah, ini juga sudah selesai dikerjakan, bahkan alat-alat beratnya ini sudah mulai dilangsir, dipindah untuk nantinya mengerjakan struktur flyover yang ada di sekitar STA 31 di sekitar Desa Ndompyongan di struktur Kaliworo. Nah, ini nantinya akan dibangun beberapa terowongan saluran irigasi seperti ini ya teman-teman. Memang banyak terdapat di sekitar lokasi ini karena memang di sekitar lokasi ini masih banyak sekali lahan-lahan persawahan, sehingga saluran irigasi ini juga sangat penting agar terus mendukung dari proses ketahanan pangan yang ada di sekitar lokasi ini ya teman-teman, khususnya persawahan-persawahan. Nah, di depan itu adalah lokasi yang kemarin kita lihat proses pengangkatan perdana dari balok-balok girder. Nampaknya masih ada alat berat jenis krennya, tinggal 1 buah nampaknya itu ya teman-teman. Setelah kemarin ada sekitar 4 buah alat berat jenis kren. Nah, ini tinggal 1 buah alat berat nampaknya yang ada di sekitar lokasi ini. Proses pengangkatan balok girder juga sudah selesai dikerjakan. Ya teman-teman. Nah, tinggal nantinya mengerjakan lantai jembatannya. Dan di sisi sebelah timur dari struktur jembatan yang saat ini sedang dikerjakan ini adalah lokasi dari simpang susun pertama yang dikerjakan untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman, yang sudah tinggi sekali proses pengurukannya. Berarti memang benar tebakan kita beberapa waktu yang lalu. Kita melihat kemarin di sekitar lokasi ini awalnya memang gencar sekali dari proses pengurukan, walaupun di beberapa titik lokasi belum dilakukan proses pengurukan, namun di sini ini terus dilakukan proses pengurukan sampai tinggi sekali seperti ini ya teman-teman. Nah, karena memang di lokasi ini nantinya dipersiapkan dari gerbang tol yang kelima ya teman-teman, gerbang tol yang kelima dari tol Jogja Solo. Nah, nampak ini sudah mulai terlihat rangkaian besi-besi yang nantinya akan menjadi pilar-pilar dari bangunan gerbang tol ya teman-teman. Nah, itu besi-besi dari bangunan itu nantinya akan menjadi perkantoran. Alat-alat beratnya masih terparkir, ini belum memulai aktivitas pekerjaan di sini. Dan di tengah-tengah kita ini nantinya kemungkinan akan menjadi gerbang tol ataupun bangunan gerbang tol. Di sisi kiri itu tadi nantinya akan menjadi gedung-gedung perkantorannya ya teman-teman. Nah, ini saat ini sudah mulai terlihat rangka-rangka besi yang nantinya akan menjadi tiang-tiang dari bangunan pendukung ataupun bangunan gerbang tol, bangunan perkantoran. Ini sudah mulai terlihat di sekitar lokasi ini. Inilah nanti akan menjadi bangunan gerbang tol perdana yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ini sudah mulai dibangun ya teman-teman. Ini nantinya langsung menuju ke arah ke arah Mboko Harjo serta di Jalan Raya Jogja Solo. Di Mboko Harjo itu nantinya langsung tersambung dengan Jalan Baru Sleman daerah istimewa Yogyakarta tembus ke Gunung Kidul Wonosari ya teman-teman. Nah, ini tentunya akan mempermudah akses kita untuk berwisata ke arah
Gunung Kidul yang memiliki beberapa spot-spot wisata yang cukup menarik, wisata alam pantai maupun gua-gua ya teman-teman. Nah, ini nanti akan mempermudah akses tersebut, akses wariwisata. Di sisi lain memang proses pembebasan lahan dari jalan akses exit tol Bogoharjo ini belum sepenuhnya tuntas ya teman-teman. Salah satunya nanti mungkin masjid ini, masjid yang cukup besar ini nantinya juga terdampak dari pembangunan akses exit tol Bogoharjo. Nah, ini juga belum dilakukan dari proses relokasi, kemungkinan nanti juga akan dilakukan relokasi ya teman-teman. Kita akan berjalan lagi, ini adalah Jalan Cangkringan. Jalan Cangkringan, dan di depan itu di sebelah timur dari Jalan Cangkringan nampak sudah berjejer sekali balok-balok gider, pilar-pilar ya, pilar teman, tiang-tiang ataupun pilar-pilar ini sudah banyak sekali yang selesai dikerjakan, nantinya tinggal disambungkan dengan pilar head ya teman-teman, dan disatukan dengan girder. Mumpung belum banyak kegiatan, kita menyeberang untuk melihat situasi terkininya. Kalau kita lihat dari barat ini nampak belum mulai dilakukan dari proses pengerjaan pilar head. Ini namun ini sudah selesai ya teman-teman, nantinya tinggal disambungkan dengan pilar head, pengerjaan pilar head. Nampaknya yang dari sisi sebelah timur ini sudah mulai ada yang dikerjakan pilar headnya ya teman-teman. Nah, pilar headnya ini sudah mulai dikerjakan. Nah, itu sudah beberapa struktur sudah mulai pemasangan pilar head. Mantap sekali proses pengerjaannya, cepat sekali ya teman-teman. Ini sudah beberapa, ini agak becek, kita pelan-pelan dulu. Ini agak becek ya teman-teman. Nah, ini beberapa pilar ini sudah mulai dilakukan dari proses pengerjaan pilar head. Sudah 2 struktur ya teman-teman yang dilakukan dari proses pengerjaan pilar headnya. Nah, ini bila kita ke timur terus nantinya akan tembus ke Jalan Raya Jogja Solo. Namun ini nampaknya saat ini terhalang ya teman-teman, tidak bisa terus berjalan. Ini di sisi sebelah kiri itu juga nampak calon-calon dari pilar yang saat ini juga sudah mulai selesai dari proses pengerjaan pengeborannya. Di depan itu adalah Rumah Sakit Panterini. Di seberangnya itu nantinya akan dibangun flyover yang membentang di atas dari Jalan Raya Jogja Solo. Terlihat ini proses pengerjaan dari pilar-pilar yang nantinya akan menjadi flyover. Kemungkinan nanti sekitar lokasi inilah juga akan dipergunakan sebagai akses keluar maupun masuk setelah keluar dari gerbang tol tadi, gerbang tol Kalasan. Apakah nanti akan dijedulkan di Jalan Jogja Solo itu, ataukah nanti akan dijedulkan di Jalan Cangkringan ada yang di sisi belah barat itu. Bagi teman-teman yang mengetahui desainnya seperti apa, monggo silahkan komen-komen di bawah, karena kebetulan kami juga belum tahu pasti nantinya letak dari rem on maupun rem on dari akses menuju exit tol Bogoharjo yang ada di Kalasan ini, yang langsung terhubung di Jalan Raya Jogja Solo ya teman-teman. Karena exit tol Bogoharjo ini nantinya kabarnya akan mempunyai 2 buah akses keluar masuk. Selain di Jalan Raya Jogja Solo, nanti juga ada di Jalan Piungan yang langsung terhubung dengan jalan baru, jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Itulah
Dan beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan tol Jogja Solo, khususnya dari exit tol Bokoharjo maupun simpang susun Purwomartani. Semoga saja cerita yang tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuangan bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari Panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.